Jumpa lagi di Ribut TV. Ya, kalau mau beli laptop tentunya banyak yang diinginkan. Ya, cuman kadang-kadang kami merasa kebanyakan yang dicari itu kadang-kadang. Misalnya bertanya kayak begini ya, ada nggak sih laptop yang tipis, cukup ringan, tapi bisa digunakan untuk gaming serius, bisa untuk content creation, bisa untuk editing video yang berat, dan bisa modeling 3D juga. Maunya yang desainnya minimalis, bisa profesional, jadi kalau dibawa meeting tuh nggak malu-maluin. Agak repot kadang-kadang ya, apalagi tadi ada modeling 3D, itu agak repot di situ ya. Nah, lucunya, laptop yang satu ini bisa memenuhi semua persyaratan yang tadi. Ya, ini adalah Lenovo Legion Slim 7 AMD. Ini adalah laptop yang tipis, cukup ringan, tapi performanya monster. Ya, Legion Slim 7 merupakan laptop gaming kelas atas dari seri Legion. Lenovo menjanjikan dia stylish outside, savage inside. Dia menggunakan hardware yang sudah siap pakai, jadi nggak perlu upgrade lagi biasanya nih. Oke, kita lihat dulu spesifikasi dasarnya. Dia pakai AMD Ryzen 7 5800H untuk versi yang kita uji ya. Zen 3 Architecture, Cezanne ya namanya ya. 7 nanometer. Default TDP-nya adalah 45 watt, 8 core, 16 thread dengan base clock 3,2 GHz dengan boost-nya sampai 4,4 GHz. Total L3 cache-nya 16 MB. Untuk integrated graphics-nya dia pakai 8 graphics core, 512 shader unit, 512 MB VRAM. Memori integrated graphics-nya diambil dari RAM ya, kalau yang satu ini ya. Kapasitas memorinya ini tidak bisa dikonfigurasi melalui BIOS. Tapi nggak ada masalah. Kenapa? RAM-nya sendiri sudah 32 GB DDR4 3200 dual channel. Yang 16 GB itu sudah onboard, tapi ditambah lagi satu keping SODIMM 16 GB di sini. Kapasitasnya rasanya udah gede banget ya. Kayaknya udah nggak perlu upgrade lagi sih harusnya. Untuk SSD, 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe 3x4 di sini. Dilengkapi dengan heatsink dan thermal pad juga biar stabil. Dan masih terdapat satu slot lagi SSD M.2 ya, tambahan ya. Jadi kalau mau nambah masih bisa tentunya. Untuk slot SSD kedua itu sayangnya memang tidak terdapat heatsink maupun thermal pad. Kemudian untuk GPU-nya, dia sudah pakai Nvidia GeForce RTX 3060 laptop GPU. Ya, TGP-nya 100 watt. Ini menandakan bahwa laptop ini menggunakan versi yang hampir full performance. Rentang TGP untuk RTX 3060 itu adalah dari 60 sampai 115 ya. Jadi kalau 100 watt itu udah lumayan tinggi. 3840 CUDA core, 6 GB GDDR6 dan tentunya sudah mendukung fitur resizable bar. Terdapat juga fitur hybrid mode pada software Lenovo Vantage yang dapat digunakan untuk menonaktifkan integrated graphics-nya. Kemudian untuk konektivitas dia pakai Intel Killer Wi-Fi AX1650X. Ini adalah Wi-Fi AX ya, Wi-Fi 6 gigabit Wi-Fi, support multi-user MIMO dan Bluetooth-nya sudah versi 5.2. Untuk OS-nya dia pakai Windows 11 Home. Untuk body, form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik dengan material anodized aluminium ya. Mewah jadinya di sini ya. Desainnya ini sama seperti Legion Slim 7 pada umumnya. Overall body terasa tipis sesuai dengan namanya, slim ya. Desainnya simple tapi tetap mewah di sini. Terlihat rapi dan profesional tanpa berbagai ornamen gaming yang mencolok ya. Di bagian belakang layar terdapat logo Legion yang terukir dengan warna hologram mengkilat di pojok kiri atas dengan logo Lenovo kecil di pojok kanan bawah. Untuk warna ya hitam, shadow black. Dimensinya panjang 35,6 cm, lebar 25,2 cm dengan ketebalan di sisi paling tipis hanya 1,59 cm. Di sisi tebalnya 1,89 cm. Untuk bobot laptop ini di bawah 2 kg, tepatnya 1,92 kg. Biasanya laptop gaming itu rata-rata di atas 2 kg ya. Charger 661 gram dengan output 230 watt. Jadi total kalau dibawa dengan chargernya pun dia baru di kisaran 2,58 kg. Biasanya laptop gaming itu berat laptopnya doang. Untuk display ini adalah panel IPS, ukurannya 15,6 inci, resolusinya WQHD 2560x1440, aspek rasio 16:9, tingkat kecerahannya ada di 300 nits, color gambutnya di 100% sRGB, sudah support Dolby Vision, dan dia punya fitur X-Rite Pantone untuk mengubah color profile pada layar dengan pilihan
Rec 709, sRGB, default atau not calibrated. Refresh rate-nya 165 Hz. Di sini kelihatan gamingnya ya. Mendukung fitur FreeSync dan G-Sync juga. Permukaannya anti-glare dan bingkai layarnya itu tipis di keempat sisinya. Bingkai atas tetap tergolong tipis ya, walaupun ada webcam 720p 30 fps yang dilengkapi dengan privacy shutter di situ. Jadi ya biar bisa ditutup supaya nggak bisa diintai gitu ya. Engsel layarnya ini bahkan juga bisa dibuka 180 derajat. Profesional banget penampilannya. Ini memudahkan pengguna kalau kita lagi mau memperlihatkan apa yang ada di dalam layar ini ke lawan bicara kita di atas meja ya. Untuk audio, dia pakai 2 watt speaker stereo by Harman dengan Smart AMP. Speaker ini terletak di bagian bawah kanan kiri laptop. Disediakan software Nahimic Audio untuk mengubah audio profile dan kualitasnya mantep ini ya. Lumayan kenceng suaranya walaupun tidak menggelegar, tapi lumayan kencang suaranya. Cenderung bright. Jadi ini asik bahkan buat dengerin musik juga asik nih sebetulnya. Nah, untuk konektor, di kiri ada satu audio jack combo 3,5 mm dan ada satu SD card reader. Di belakang, nah ini dia nih, ada satu USB 3.2 Gen 2, ada satu USB 3.2 Gen 2 yang mendukung fitur always on, dan ada satu DC in. Kemudian di kanan ada dua USB Type-C 3.2 Gen 2 yang mendukung data transfer dan power delivery 100 watt. Juga bisa untuk display output dengan protokol DisplayPort 1.4. Nah, kemudian untuk keyboard, dia menggunakan Legion True Strike keyboard dengan soft landing switch yang diklaim mampu meningkatkan kenyamanan saat digunakan. Tapi emang nyaman banget sih pas dipakai ya. Ya, pas ngetik-ngetik itu enak banget. Mendukung juga teknologi N-key rollover dan 100% anti-ghosting. Untuk travelnya 1,3 mm. Dia dilengkapi juga dengan tombol numpad di sisi kanan. Tombol anak panahnya juga punya ukuran yang sama seperti tombol lainnya. Jadi nggak ada yang dikecilkan di sini. Keyboard ini dilengkapi dengan backlit per key RGB. Saat tombol function ditekan, backlit akan menyala untuk menunjukkan kombinasi tombol function yang tersedia. Dia memiliki 3 tingkat kecerahan dengan beberapa mode pencahayaan. Tingkat kecerahan dapat diatur menggunakan tombol function plus anak panah atas bawah ya. Mode pencahayaan dapat diatur dengan tombol function plus spacebar. Fitur backlit keyboard juga bisa diatur melalui software Corsair iQ. Nah, untuk touchpad dia memiliki ukuran yang sangat memuaskan di sini ya. Posisinya center to spacebar, khas Lenovo banget. Jadi pas ngetik itu rasanya nyaman, nggak gampang masuk ke dalam touchpadnya tangan kita ya. Tidak tombol khusus untuk klik kanan dan kiri, tapi nggak ada masalah. Yang jelas dia sudah dukung Windows Precision Driver. Untuk security dia memiliki fingerprint reader yang terletak di tombol power dan juga telah mendukung fitur Windows Hello. Untuk sistem pendingin, dia menggunakan sistem pendingin Legion Cold Front 3.0. Ada 4 heat pipe dengan 2 fan. Lengkap dengan heatsink yang menutupi seluruh komponen CPU, GPU, VRM, VRAM, dan PCH. Intake-nya dari bawah dan dari atas. Dengan 4 lubang untuk exhaust-nya. Ya, ada 2 di belakang, 1 di kanan, dan 1 di kiri. Oke, kita masuk ke pengujian performa. Tersedia 3 opsi performance profile yang bisa dipilih melalui menu thermal mode di software Lenovo Vantage. Pilihannya adalah performance mode. Ini lampu pada tombol power akan nyala menjadi merah. Kemudian balance mode, tombol power jadi putih, dan quiet mode di mana lampu pada tombol power akan jadi biru. Opsi ini juga bisa diubah dengan function plus huruf Q. Nah, kita lihat dulu konsistensi performanya. Pada mode balance terlihat bahwa laptop ini mampu meraih skor maksimum 1961 poin. Ini masih bisa lebih tinggi lagi kalau kita pakai mode performance yang mencapai 2063 poin. Ini bukan skor burst tertinggi yang pernah kami lihat ya, tapi tergolong kencang untuk 8 core 16 thread. Cukup wajar mengingat bodinya ya, nggak terlalu tebal-tebal banget kan, ini tipis bodinya ya. Di mode balance terlihat bahwa sustain performance itu ada di kisaran 1900-an poin dan bisa turun sedikit ke 1800 poin saat memasuki run ke-17 dan selanjutnya. Untuk mode performance, skornya bisa sustain di kisaran 2000-an poin. Nah, kita lihat dulu suhu kerjanya ya. Di mode balance, suhu CPU ada di kisaran 80-90 derajat Celcius dan sempat 3 kali menyentuh 95 derajat Celcius dalam 20 kali run, tapi itu di awal runnya aja ya. Di mode performance, suhu CPU itu berada di kisaran 96-98 derajat Celcius. Nah, jadi melihat suhu yang agak tinggi di mode performance, kami memutuskan untuk melanjutkan pengujian di mode balance aja, karena perbedaan performance-nya nggak jauh, tapi suhunya agak tinggi. Kami pun menyarankan, kalau kalian mau pakai ini sehari-hari, gunakan setting di mode balance ya. Kita mulai dari yang pertama, Blender 2.92, BMW render model ya, render outputnya 1080p, render scale-nya di 50%.
Hasilnya dengan CPU renderer ya, selesai dalam waktu 3 menit 56 detik. Kalau kita pakai GPU renderer pakai CUDA atau Nvidia-nya, selesai dalam waktu 46 detik saja. Kenceng kan? Suhu kerjanya gimana? CPU ada di kisaran 73 sampai 77 derajat Celcius, sementara GPU di kisaran 65 derajat Celcius. Masih aman di sini. Kita beralih ke Adobe Premiere Pro CC 2021. 4K render test itu dengan source 4K 60, 2 menit 7 detik. Kalau pakai software only, semuanya selesai dalam waktu 10 menit 47 detik. Kurang memuaskan di sini. Kalau kita pakai GPU-nya, ya, pakai CUDA, semua selesai dalam waktu 2 menit. Ingat, ini adalah video 4K 60, 2 menit 7 detik. Selesai dirender dalam waktu 2 menit saja. Kenceng. Lalu untuk Full HD render test, source videonya 1080p 60 fps. Lagi-lagi yang 2 menit 7 detik ya. Kalau pakai software only selesai dalam 3 menit 41 detik. Kalau pakai CUDA, semua selesai dalam waktu 54 detik saja. Pada saat ngekspor video 4K tadi, suhu CPU-nya ada di kisaran 75 sampai 80 derajat Celcius, sementara GPU di 65 sampai 68 derajat Celcius. Oke, sekarang kita beralih ke DaVinci Resolve 17.2 free version, software video editing profesional yang gratis ya. Kita pakai source video yang sama 2 menit 7 detik. Untuk resolusi 4K, hasil rendernya adalah 4 menit 17 detik. Sementara untuk yang Full HD, hasil rendernya adalah 1 menit 18 detik saja. Jadi kencang kalau buat ngedit video, terserah mau pakai software yang mana. Oh ya, saat pakai DaVinci ini untuk render 4K ya, suhu CPU-nya ada di kisaran 94 sampai 95 derajat Celcius, sementara GPU ada di 67 sampai 70 derajat Celcius. Nah, kita beralih ke 3D Mark Firestrike, graphics score-nya adalah di 20.246 poin. Suhu kerja GPU saat menjalankan Firestrike stress test ini cuma di kisaran 65-68 derajat Celcius. Jadi GPU sih aman ya. Ya, kita langsung masuk ke gaming test saja gimana? Oke, CSGO 1440p, jangan tanggung-tanggung, 1440p low. Masih bisa 140 sampai 260 fps. Lalu beralih ke Dota 2 1440p ya, fastest 145 sampai 170 fps. Scene ringannya di 210 fps. Jadi layar 165 Hz ya kepake di sini ya. Beralih ke game AAA Shadow of Tomb Raider, lagi-lagi di 1440 lagi ya. Highest settingnya ray tracingnya taruh di medium, DLSS-nya taruh di quality, masih bisa dapat 80 sampai 100 fps. Lagi-lagi kencang. Death Stranding 1080p high, DLSS-nya taruh di quality 120 sampai 140 fps. Kemudian Assassin's Creed Valhalla 1440p high, 50 sampai 60 fps. Nah, pada saat kita mainkan Assassin's Creed Valhalla selama 30 menit, suhu CPU-nya ada di kisaran 78 sampai 81 derajat Celcius, sementara GPU di kisaran 64 sampai 65 derajat Celcius. Oke, sekarang mari kita lihat suhu permukaannya. Area palm rest ada di kisaran 25 sampai 27 derajat Celcius, mirip dengan suhu ruangan. Sementara area keyboard sisi kiri ada di kisaran 30 sampai 34 derajat Celcius. Area tengah ada di kisaran 35 sampai 39 derajat Celcius dengan titik terpanas di 41 derajat Celcius. Area keyboard kanan berada di kisaran 28 sampai 32 derajat Celcius. Jadi aman ya, cenderung aman di sini. Oke, kita lanjut ke storage test. Ini ingat ya, ini PCIe Gen 3. Read-nya untuk bacanya di 3567 Mbps dengan write atau tulis di 2885 Mbps. Mungkin ini bukan yang paling kencang yang kita pernah lihat di sebuah laptop gaming, tapi yang lebih kencang biasanya sudah pakai PCIe Gen 4. Ini kan pakai Gen 3 ya. Untuk PCIe Gen 3 ini kencang banget. Oke, kita beralih ke kemampuan baterainya. Ini adalah baterai 71 watt hour yang ada dalam sini. Kita set di mode balance, resolusi layar tetap di 2560x1440, brightness 50%, volume 25%. Kita putar video playback 1080p videonya. Hasilnya, semua selesai dalam waktu 9 jam 20 menit. Wow, luar biasa. Ini termasuk hasil yang bagus banget untuk sebuah laptop gaming dengan performa monster dengan layar seperti ini. Iya, luar biasa. Oke, sekarang mari kita coba charging. Tapi dia punya rapid charging, jadi kita matikan dulu rapid chargingnya. Kita lihat 30 menit pertama 40% terisi. Dan untuk mengisi sampai penuh, dia hanya butuh waktu 110 menit atau kurang dari 2 jam. Ini udah bagus. Bagaimana kalau kita pakai rapid charging? Rapid charge-nya on, 30 menit saja sudah terisi 60%. Dan untuk mengisi sampai 100% dia hanya butuh waktu 95 menit, sekitar 1,5 jam. Ini tergolong sangat cepat untuk sebuah laptop gaming dengan baterai yang cukup besar.
Oke, tentu bertanya-tanya dong, harganya laptop premium ini berapa? Ya, harganya ada di 31.499.000. Dan ini sudah termasuk Lenovo Legion M500 RGB Gaming Mouse, Legion Gaming Backpack, dan Microsoft Office Home and Student 2021, bukan 2019, 2021 yang baru. Dan tentunya ya Windows-nya ya udah bawaan ya, jangan ditanya lagi Windows-nya masih dapat apa enggak. Pasti dapat kalau itu. Dan gratis, udah included ya. Untuk garansi, ini juga gila sih. 3 tahun Legion Ultimate Support lengkap dengan Accidental Damage Protection. Ya, Legion Ultimate Support ini adalah layanan dengan tagline dari gamer untuk gamer. Jadi memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan saran dari seorang teknisi yang juga seorang gamer dalam hal peningkatan software dan optimalisasi hardware yang dapat dihubungi kapan saja, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Tentunya kalian bisa pakai fitur chat, telepon toll free maupun email juga bisa. Dan ingat tadi dia pakai ADP atau Accidental Damage Protection. Ini adalah proteksi terhadap kecelakaan, kayak misalnya ketumpahan air, jatuh dari meja, retak panel LCD, keyboard mati, korsleting, jatuh nggak sengaja, ditanggung selama 3 tahun full 100%. Tanpa batasan klaim, selama bukan part yang sama yang rusak. Kalau part yang sama yang rusak masih diganti selama maksimum 2 kali ganti. Luar biasa, penggunanya yang salah Lenovo benerin secara gratis. Oke, kesimpulan, hal yang perlu diperhatikan apa? Suhu prosesor pada saat jalanin Cinebench R15 di mode performance itu tergolong tinggi. Tapi ya, seperti saran kami tadi, pakailah mode balance. Perbedaan performance-nya nggak jauh beda, tapi suhunya lumayan jauh bedanya. Kemudian SSD masih pakai PCIe Gen 3. Walaupun demikian, ya Gen 3-nya Gen 3 yang kenceng, dan ini sudah jauh lebih kenceng ketimbang SSD Gen 3 yang lain, atau bahkan SSD SATA. Ya nggak usah ngomong kalau dibandingkan hard disk, jauh banget. Dari sisi menariknya, CPU-nya Ryzen 7 5800H dengan RTX 3060 laptop GPU. Ini kenceng dan ini tersedia dalam laptop yang tipis dan relatif ringan untuk kelas gaming atau kelas laptop high performance. Jadi dia cocok untuk main game esports. Nyaman juga untuk main game AAA. Untuk content creation bisa banget. Bahkan untuk 3D bisa banget. Iya, ada kan yang bagus buat content creation video editing tapi buat 3D-nya nggak bagus. Ini buat 3D kenceng parah ya. Ketebalan maksimumnya di 1,89 cm dengan berat di bawah 2 kg. Desainnya simple, minimalis, tetap terlihat profesional juga. Walaupun mau dibawa meeting juga nggak malu-maluin. Layarnya IPS 100% sRGB dengan resolusi 1440p. Content creation jadi nyaman. Ruang kerja di layar juga lebih luas. Refresh rate 165 Hz seperti laptop gaming ya. Kapasitas SSD-nya besar, RAM-nya juga masif di 32 GB dan masih bisa nambah SSD lagi kalau mau ya. Dan dia sudah pakai gaming grade keyboard ya. Nggak cuman buat gaming doang, enak ngetik juga nyaman sekali. Wi-Fi 6 Bluetooth versi 5.2 juga ada di sini. Bonus penjualannya berlimpah-limpah di sini ya. Dan garansinya, ya itu garansi 3 tahunnya itu gila-gilaan ya. Ya memang susah mencari laptop yang seperti ini. Tipis, lumayan ringan, bisa buat gaming dan semua gaming jalan di sini, semua game jalan. Kemudian bisa buat 3D rendering juga, content creation juga bisa, layarnya juga mumpuni. Ya memang menanamkan CPU dan GPU yang kencang di form factor laptop yang tipis nggak mudah. Banyak faktor yang membuat hal itu jadi cukup mustahil untuk kelas harga tertentu. Tapi Lenovo terbukti mampu melakukannya lagi dengan hadirnya si Legion Slim 7 ini. Kalau kalian termasuk orang yang mencari laptop gaming tipis, ringan, powerful dengan desain simple yang terlihat profesional, laptop ini seharusnya masuk dalam pertimbangan kalian. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.